wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, ini mengenai rencana kita untuk melakukan coaching dalam pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Rizka. Ibu Rizka nanti mengajarkan mapel apa, Bu Rizka? Mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di kelas 9. Di kelas 9. Nah, apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Rizka? Ini yang saya persiapkan ini beberapa itu tentang RT, terus lembar penilaian, kemudian juga media-media yang untuk difasilitasi kepada siswa. Oke. Nah, untuk kemudian pembelajaran Ibu Rizka, Di sini kan materi saya tentang dokter. Jadi di sini saya mengharapkan siswa dapat mengetahui unsur-unsur, struktur, serta kaidah kebahasaan dari CPM. jadi untuk mencapai tujuan itu area pengembangan yang difokuskan itu di bagian apa? Uh, Nah, untuk mencapai tujuan itu strategi apa saja yang akan digunakan di kelas nanti? Mungkin saya di sini akan memfasilitasi siswa saya dengan buku bacaan, serta saya akan memberikan beberapa contoh tentang cerpen. Untuk metode pembelajaran yang akan dipakai kira-kira apa? Metode kali ini saya akan menggunakan metode discrete learning. Nah, kalau untuk medianya, Bu? Medianya sih saya menggunakan lembar penilaian, kemudian juga nanti akan ada diskusi juga dan akan dibagi kelompok. Nah, apakah Ibu Rizka sudah mengetahui karakteristik siswa yang akan diajarkan? Ya, beberapa saya tahu di kelas itu kan nanti anak-anak kan ada bermacam-macam ya, ada yang bisa dan tidak bisa. Nanti mungkin tidak ada perbedaan, mungkin nanti dalam kelompok itu akan saya bagi, jadi akan kakak semuanya. Jadi agar diharapkan semuanya bisa. Oke, berarti sudah siap melakukan pembelajaran di kelas, Insya Allah siap. Nah, itu saja Bu Rizka yang ingin saya tanyakan. Kapan kira-kira untuk pembelajaran di kelasnya akan kita laksanakan? Insya Allah besok di tanggal 17. Tanggal 17 itu hari Selasa ya, di jam ke-3. Jam ke-3. Oke, siap. Nanti kita langsung menuju ke kelas saja nanti ya di jadwal yang sudah. Oke, terima kasih Bu Rizka. Kita sudah melaksanakan pura observasi. Nanti kita lihat hasilnya di bagian observasi kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, bertemu bersama Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini, baik? Baik. Semuanya sehat ya. Semoga kalian semua hari ini dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absensi terlebih dahulu, tetapi Ibu akan menanyakan yang sudah hadir saja dulu hari ini. Yang hadir siapa? Rizky. Oke, hanya Rizky yang tidak hadir. Ya, Bu. Oke, selanjutnya hadir. Oke, berarti hanya Surya, Bu. Oke, sudah. Surya tidak ada juga? Ya. Kemana Surya? Tidak ada keterangan ya? Oke. Tema kita hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi cerpen. Seperti kalian lihat, di sini Ibu akan bertanya dulu sebelum masuk materi. Ada yang tahu kepanjangan dari cerpen? Cerita pendek. Contohnya apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa?
sosial media, kemudian di mana lagi? Dari perpustakaan juga bisa, dari sosial media. Nah, mungkin kalian semua sudah punya HP, mungkin bisa lihat dari internet atau sekarang ada versi webtoon ya, tapi itu termasuk cerita fiksi ya, atau cerita hayalan. Nah, tergantung tadi jenisnya tadi ada tiga, ada yang pendek, sedang, dan panjang. Oke, ini sampai ke unsur eksplisit. Kemudian ada eksplisit, silakan kita lanjut ke, di sini sudah paham ya definisi cerpen. Di situ ada di buku kalian sudah dijelaskan tadi definisi cerpen. Yaitu penganut cerpen itu tentang kisah cerita yang berisi lebih dari 10.000 kata yang biasanya berupa cerita fantasi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Tidak pengertiannya tapi maknanya sama. Di sini cerpen ada 3 struktur. Ada struktur bagiannya. Ada yang tahu bagian dari cerpen ada apa aja strukturnya? Di situ ada berapa kemarin? Ada 5. Apa saja? Dan koda. Nah, itu adalah struktur dari cerpen. Ada yang bisa menjelaskan apa itu abstrak? Apa abstrak? Apa saja abstrak itu? Cerita. Oke. Dalam cerpen abstrak ini boleh ada dan boleh tidak ada. Jadi dia hanya opsi pilihan ya. Mau dimasukkan boleh atau tidak juga boleh. Kemudian orientasi. Apa itu orientasi? Menjelaskan latar, waktu, suasana, dan tempat digunakan. Oke, waktunya misalnya waktunya pagi hari, siang hari, malam hari. Suasananya dia menggambarkan perasaan dari cerita itu, misalnya senang, sedih, atau terharu. Itu adalah penggambaran dari suasana. Kalau tempat itu adalah latar kejadian, misalnya sekolah, di rumah, di hutan. Itu adalah menceritakan tempat. Kemudian komplikasi. Apa komplikasi? Puncak masalah utama. Pada bagian ini muncul masalah-masalah dari si tokoh. Bagian ini yang paling menegangkan dan bisa membuat penasaran si pembaca. Nah, itu bagian komplikasi. Yang keempat, apa lagi? Evaluasi. Apa evaluasi? Pengarang atau peristiwa menceritakan. Yang komentar ini bisa diwakili dengan tokoh tertentu. Pada bagian ini yang menentukan alur. Nah, alur ini agak mengendur puncak masalah, tapi tetap masih ada puncak masalah, cuma konfliknya agak mengendur. Tetapi pembaca tetap memiliki konflik yang selanjutnya. Dan terakhir yang keempat, apa? Resolusi. Di sini adalah solusi dari puncak permasalahan tadi. Yang kan dia ada puncak orientasi si puncak masalah, lalu dia mengendur. Di sini dia mulai mencari solusi dari permasalahan. Dari resolusi ini dia juga yang menentukan ending dari sebuah cerita. Bisa happy ending kah atau sad ending. Pengarang ini yang menemukan solusi dari tokoh. Dan terakhir koda. Nah, koda ini juga boleh dimasukkan atau tidak. Koda ini bisa disampaikan secara pesan tersurat maupun tersirat. Nah, dalam unsur bagian ini dapat disimpulkan apa yang terjadi yang dialami oleh tokoh. Ini sudah intinya unsur yang sudah lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Boleh penjelasan Ibu, ada yang bertanya kah? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau Ibu bagikan kelompok, Ibu harap kalian bisa menentukan struktur dan unsur dari cerita. Bisa? Oke, silakan bentuk 5 kelompok. 5 kelompok boleh berenam, boleh bertujuh. Ibu akan membagikan satu bacaan cerpen yang berbeda di kelompok lain. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menentukan unsur dari cerita pendek yang berjudul tanda istimewa. Unsurnya ini unsur intrinsik yang bertema kekeluargaan yang memiliki alur maju. Di sini ada 5 tokoh, ada Bu Kusia, Pak Hargi, Nyai Kemuning, Lowuk, dan Mas Toto. Sifat dari Bu Kusia yaitu orangnya gelisah, tergesa-gesa, dan juga ketus. Sedangkan Lowuk orangnya baik hati, lembut, dan sabar. Pak Hargi orangnya bijaksana. Waktunya siang hari, bertempat di rumah dan stasiun. Orang ketiga sudah tahu. Amanat dari cerita ini adalah jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Sekian dari
dari masing-masing kelompok dari hasil bacaan kalian mengenai pesan moral ataupun kodak dari TPS yang sudah kalian baca. Dari kelompok di sini ibu tanya dulu, pertanyaan pesan moralnya cerita apa? Sebutkan menjelaskan. Ceritanya tentang mereka berada tentu. Ya. Amanatnya janganlah melakukan hal yang merugikan diri sendiri, karena nanti akan merasa penyesalan di kemudian hari. Oke, itu dari kelompoknya Iya ya. Tentang wanita berwajah benyok. Kemudian dari kelompok Tiga. Oke, kemudian dari kelompok yang hadir silakan disampaikan pada suaranya. Gambarnya dulu. Ya, ketika laut marah. Pesan moralnya dari cerita yang sudah kalian baca ini apa? Kesimpulannya? Oke, intinya dia tetaplah berdoa, jangan menyerah ya. Apapun masalahnya, kita tetap meminta bantuan ke Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Kemudian kelompoknya Fajar dari cerpen yang kalian baca. Ini judulnya Judulnya suatu sisi dalam kehidupan. pesan moralnya. Jangan melakukan hal yang merugikan orang lain dan jangan mudah terpancing emosi karena kita kemudian hari. Oke. Intinya itu jangan mudah terjadi emosi ya, apapun harus sabar. Karena nanti apapun yang dilakukan dengan penuh amarah itu akan merugikan orang lain dan akan merugikan orang lain. Oke ya. Sampai di sini sebelum ibu tutup ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini tentang CPN? Tidak ada, ibu mau flashback tanya jawab sama kalian ya. Mengenai pembelajaran seperti ini, kira-kira bagian mana yang susah dipahami? Struktur kah atau unsur? Oke, unsur di bagian ekstrinsik ya. Ekstrinsik itu bagian dari luar ke cerpen. Di situ dia ada nilai agama ya, nilai sosial. Nah, dari agama itu biasanya cerita tuh berkaitan dengan agama mengenai perilaku. Kemudian mengenai sosial itu mengenai lingkungan masyarakat. Masyarakat di mana? Bisa lingkungan di rumah, di sekolah, atau di rumah. Itu mengenai kegiatan bisa kita lihat dari bagian orientasi untuk mengetahui di mana nilai letaknya. Dan di akhir cerita pesan moral. Dia apakah ada yang menyimpang melanggar norma agama atau menilai norma sosial. Oke, selain ekstrinsik, apa ada pertanyaan lagi yang susah dipahami kira-kira? Bagian mana lagi? Sudah paham kira-kira? Oke, aku harapkan kalau semua sudah paham, untuk di pertemuan selanjutnya kita lebih bisa lagi dalam menyimpulkan koda yang besar amanat tadi ya, karena masih beberapa masih belum bisa karena ada pesan yang tidak tertulis, tetapi dia sampaikan secara tersirat yang mana kita disuruh harus menulis sendiri kesimpulannya ya. Jadi tidak terpaku dengan bacaan. Oke, demikian kemudian sebelum ibu akhiri silahkan dikumpulkan tugasnya. Terima kasih. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Umratul Jannah, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palangkaraya yang saat ini bertugas di SMP NU Palangkaraya. Pada saat ini kami akan melaksanakan
pasca observasi yang akan melakukan wawancara bersama seorang coach yang sudah melaksanakan praktik mengajar yang didampingi oleh saya selaku supervisi dan sebagai coach, dan akan dilihat langsung atau diperhatikan oleh ibu pengamat kami, yaitu Ibu Widya Cica Anggraini selaku pengajar praktik kami, dan juga ada Ibu Rizdelina selaku coach saya. Baik, langsung saja kami mulai. Ibu Rizda, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi ya di kelas Ibu. Nah, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik pembelajaran yang dihadiri langsung oleh supervisor? Terima kasih. Kemarin kita melaksanakan supervisi di kelas 91 ya Bu ya. Di jam ketiga itu dengan pembelajaran bahasa Indonesia atau cerpen. Di sini saya mengambil materi tentang cerpen. Di sini saya tujuan pembelajaran saya untuk anak-anak itu mengetahui struktur, kemudian unsur-unsur serta kaidah kebahasaan itu sendiri dalam cerita pendek. Gimana perasaannya Bu setelah mengajarkan materi tersebut? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Setelah kita melakukan pembelajaran kemarin, saya rasa anak-anak itu tercapai ya, walaupun masih ada beberapa anak itu yang masih belum mengetahui strukturnya. Tetapi dalam kegiatan pembelajaran cerpen ini, anak-anak itu sangat berpartisipasi dan mereka itu sangat senang karena diberi bacaan cerita pendek. Nah, dalam proses pembelajarannya hingga akhir, apakah Ibu mempunyai kendala saat mengajar Bu? Mengenai kendala mungkin tidak terlalu banyak ya, karena anak-anak itu sangat berpartisipasi ya, pernah dikasih bacaan. Cuman beberapa anak itu masih belum mengetahui mengenai struktur, serta mereka itu masih sulit dalam memberikan kode atau pesan tersirat dari cerpen itu. Mereka itu hanya mengetahui pesan tersurat, tapi untuk tersirat, untuk memikirkan sendiri itu mereka masih bingung. Masih belum gitu. Iya. Mungkin masih belum. Iya, masih beberapa sih. Ya. Nah, berkenaan dengan kendala yang telah Ibu sebutkan, apakah ada kendala lain lagi Bu selain untuk menentukan kode itu tadi? Tidak hanya selain kode, hanya di bagian kode aja, cuma ada beberapa anak yang tidak sampai lebih 10, mungkin ada beberapa orang 3-4 orang. Mungkin itu dia kurang fokus, mungkin entah pada saat saya penjelasan mereka itu bicara atau lagi asik sendiri, atau kurang fokus dalam membaca cerpennya. Mungkin itu kendalanya. Ya. Nah, berkenaan dengan kendala-kendala tersebut, bagaimana dari Bu Rizka sendiri untuk memecahkan masalah ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya? Untuk kedepannya mungkin saya tandain ya, anak-anak itu yang tadinya sulit, mungkin nanti akan saya fokuskan kepada anak-anak yang belum paham, mungkin dengan bacaan yang mudah, yang tidak sulit. Jadi akan dibedakan cerpennya. Oh, untuk pendekatan materi pembelajaran berarti ya? Iya. Nah, untuk rencana itu tindak lanjutnya kapan kira-kira akan Ibu lakukan? Mungkin setelah observasi kemarin saya sangat terbantu juga yang kemarin. Mungkin kedepannya minggu akan datang akan saya analisa lagi yang beberapa yang susah tadi, mungkin akan saya lihat akan pembelajaran selanjutnya. Oke, di pembelajaran selanjutnya barangkali ya. Baik, Ibu Rizka, dari apa yang telah disampaikan mengenai proses pembelajaran itu gimana, kendalanya seperti apa, dan Ibu sudah tahu sendiri bagaimana masalahnya kan? Nah, dan Ibu menemukan sendiri solusinya seperti apa, dan mengenai tindak lanjut berarti segera akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya. Iya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya tanyakan setelah observasi ini Bu, dan terima kasih juga Ibu Widya Cica sudah menghadiri kegiatan ini. Dan untuk pemirsa, terima kasih telah menyaksikan video kami. Demikian video pasca observasi yang telah kami lakukan untuk kegiatan aksi nyata ini. Terima kasih dan salam bahagia.